Dalam video kali ini kita akan ngomongin soal mikrofon ya. Jadi ini merupakan panduan mikrofon untuk kalian semua penyanyi. Tapi ini saya akan coba untuk memangkas semua hal teknis yang terlalu detail. Kita ke intinya aja, ke yang pasti-pasti aja. Oke? Saksikan sampai habis. Saya juga akan rekomendasi beberapa produk yang saya rasakan cocok buat kalian. Khususnya kalau kalian adalah seorang beginner atau pemula yang pengen tahu mic dengan entry level. Artinya yang budgetnya nggak terlalu besar. Watch until the end. Pertama, mengenai jenis mikrofon. Jadi mikrofon itu nggak cuma satu jenis guys, tapi ada beberapa jenis ya. Yang utama nih ada 3 nih yang perlu kalian tahu. Yang pertama adalah mikrofon dynamic ya. Mikrofon dynamic adalah yang biasanya orang pakai buat manggung ya. Yang kedua adalah mikrofon condenser. Ini yang biasanya kita temukan di studio-studio rekaman. Dan yang ketiga adalah mic ribbon. Ya, mic ribbon ini tuh mungkin biar gampangnya mic vintage gitu ya kan. Ini juga bisa dipakai buat rekaman juga ya karena detail banget suaranya. Tapi yang kita akan bahas yang udah lebih dunia nyata di lapangan itu 2 aja deh, mikrofon dynamic dan mikrofon condenser. Pertama kita bahas dulu mengenai mikrofon dynamic ya. Mikrofon dynamic itu dia tidak nangkep sesensitif mikrofon condenser. Makanya sering dipakai buat di panggung-panggung, di outdoor. Dan biasanya desainnya tuh lebih kokoh ya. Makanya kalau kalian lagi di acara kawinan, lagi di cafe misalnya, kebanyakan mikrofon adalah mikrofon dynamic. Buat kamu yang pengen belajar vokal dimanapun dan kapanpun, beli vokal course saya yang paling baru berjudul Sing Better Now dalam 10 langkah. Isinya tips-tips vokal yang praktis yang bisa kamu praktekkan sekarang juga tanpa terlalu dalam ke teknis yang pastinya akan membuat kamu sing better ya. Hanya dalam 10 langkah di musikademy.com. Beli sekarang. Kenapa mikrofon dynamic sering kita temukan di panggung-panggung ya dan juga di mikrofon sound system rental? Karena dia tuh tahan banting guys ya. Selain itu mikrofon dynamic nggak perlu power tambahan ya. Beda dengan mikrofon condenser yang perlu power, mic dynamic enggak. Jadi tinggal colok dan langsung pakai. Alasan ketiga dia sering ada di panggung juga karena dia nggak terlalu sensitif. Jadi kalau kita manggung di festival musik misalnya atau di pinggir jalan, mikrofon akan menangkap suara kita aja nih yang pas di depannya mikrofon ya. Jadi suara orang lewat, mobil, orang penonton teriak, dia nggak akan ketangkap di mikrofonnya karena dia nangkapnya nggak terlalu sensitif. Dan karena nggak terlalu sensitif, dia lebih nggak mudah untuk feedback juga ya di stage monitor tuh nggak nging kayak gitu. Dia lebih cocok lah, lebih ideal buat keadaan manggung ya di festival, di cafe segala macam. Contoh mikrofon dynamic yang paling populer dan sudah pasti sering kalian temukan di dunia nyata sana ya, yaitu adalah Shure SM58. Itu juga mikrofon yang saya bisa bilang nggak mungkin salah kalau kita punya mikrofon dynamic SM58 ya. Kayaknya Shure SM58 itu salah satu mic yang wajib ada di arsenal setiap vokalis. Sekarang kita bahas mikrofon condenser. Condenser ya, bukan kondensor, tapi condenser. Mic condenser biasanya dipakai di dalam studio yang kedap suara. Kenapa? Soalnya dia lebih sensitif dan dia lebih menangkap suara kita tuh frekuensinya lebih dari atas sampai bawah, lebih warnanya semua ketangkap oleh mikrofon condenser ini. Pernafasan kita, vibrato kita, colornya semua ketangkap dengan lebih detail. Tapi ya itu ya, karena dia sensitif banget, jadinya nggak cocok kalau dipakai di panggung. Ya nggak sih, ntar suara penonton masuk, ada suara bajai lewat gitu lagi manggung, masuk juga ke mikrofon condenser. Makanya lebih dipakai di studio yang kedap suara. Dan mungkin kalau kalian rekaman di rumah juga ya, kalau environment kalian itu sepi, bisa pakai mikrofon condenser. Tapi kalau environment kalian lebih rame, nggak cocok pakai mikrofon condenser ini. Selain itu, mikrofon condenser juga membutuhkan power tambahan. Jadi nggak bisa kalian langsung colok, terus dia bunyi. Nggak, dia harus ngambil power dari mixer misalnya atau dari audio interface, itu dinyalain yang namanya phantom power ya. Dia juga yang memberikan semacam boost atau semacam power untuk lebih bikin mic itu sensitif. Dan juga menggunakan mikrofon condenser, saking sensitifnya, dia tuh sering menggunakan pop filter ya. Kalau kalian lihat tuh di mikrofon ada kayak buletan gitu di depan mic-nya, itu adalah pop filter untuk mencegah suara gitu masuk ke dalam, plosifnya masuk ke dalam mic-nya. Jadi untuk condenser nggak setiap saat bisa dipakai ya. Contoh mikrofon condenser yang saya pakai di rumah adalah SE Electronics X1A ya. Saya juga menggunakan itu di rumah dan juga harus pakai pop filter ya. Jadi
Itu buat saya rekaman beberapa lagu yang sudah saya rilis menggunakan itu di rumah. Mumpung kita lagi ngomongin microphones, kalau kalian mau rekaman di rumah, kalian juga butuh yang namanya audio interface. Oke? Apa gunanya? Karena mikrofon ini ya, ini kan dia nggak ada kabel USB-nya. Ada mikrofon yang langsung USB, kalian bisa search di internet gitu ya. Bisa langsung nyolok ke komputer. Tapi kalau mic yang kayak gini, dia kan colokannya seperti ini. Ini sebutannya colokan XLR. Dia itu ada female, ada male ya, yang mana nggak bisa langsung nyolok ke PC kalian. Jadi kalian perlu audio interface untuk nyolokin kabel XLR-nya. Kemudian dari audio interface nyolok ke komputer kalian menggunakan kabel USB. Untuk audio interface, sekarang udah banyak audio interface yang harganya cukup murah meriah untuk entry level ya. Tapi yang saya pakai di rumah adalah Focusrite. Sekarang saya akan rekomendasiin beberapa mic yang saya rasa cocok karena saya sendiri udah menggunakan ya. Dan harganya juga bisa dibilang lebih user friendly lah gitu ya, lebih beginner friendly lah, kok user friendly, beginner friendly. Yang pertama kita ngomongin mikrofon dynamic dulu. Mikrofon pertama yang wajib kalian punya nih sebagai vokalis, yaitu adalah Shure SM58. Dia adalah mikrofon yang bisa dibilang paling populer guys. Kalau kalian ke sound system rental misalnya atau ke manggung dimanapun ya, pasti ada tuh SM58. Kenapa? Soalnya dia paling tahan banting, udah terbukti ya. Dipakai di outdoor, di indoor, mau manggung akustikan, mau manggung rock, R&B, soul, SM58 nggak pernah gagal. Harganya tuh sekitar mungkin masih di bawah 2 juta ya, 1,5 sampai 1,8. Tapi believe me guys, itu worth it banget ya. Kalau kalian punya satu aja Shure SM58, kalian bawa kemana-mana buat manggung, tinggal colok, nggak pakai phantom power, langsung bunyi ya. Kalau adanya Shure SM58 ada Shure SM48, itu harganya lebih murah, kayaknya di range di bawah 1 juta ya. Itu juga ya kalau Shure udah pasti kualitasnya oke. Nah kalau yang saya pegang ini kayaknya lebih murah lagi ya. Ini Samson R21S ya. Ini ada on off buttonnya. Ini saya pakai udah lama juga di sekolah di Indrais Vocal Studio. Hasilnya memuaskan. Ini juga harganya affordable ya. Nah kalau ini juga saya baru coba juga nih, namanya Hartwell. Ini serinya Excellent 1S. Dan saya juga udah pakai cukup lama di sekolah ini dan hasilnya cukup memuaskan ya. Kalian tinggal menentukan dari sisi mungkin modelnya kalian suka yang mana. Kemudian build-nya kalian rasain di tangan enak nggak nih ya. Kalau ini kayak lebih enteng, ini lebih berat contohnya. Dan rasanya di tangan seperti apa. Dan kemudian mengenai masalah budget. Jadi kalian tuh memilih mic tuh itu. Dan tentu ya kalau kalian bisa, cobain aja salah satu ya kan. Mana yang kalian rasa paling cocok dengan suara kalian dan juga style nyanyi kalian. Mic berikutnya adalah mic condenser ya. Seperti yang saya bilang tadi di awal, di rumah saya pakai SE Electronics X1A. Saya puas banget pakai SE Electronics ya. Dia juga mic yang harganya cukup kompetitif, tapi ada lagi harga yang lebih bawah lagi dari itu, yaitu AT2020 ya, Audio Technica. Itu juga mic yang mungkin sejuta umat ya. Tapi dia sejuta umat karena ada alasannya. Mic itu bagus dengan harga yang murah, masih di bawah 2 juta yang pasti. Ada juga AT2020 yang versinya mic USB. Harganya lebih mahal, tapi kalian nggak perlu audio interface untuk nyolokin ke komputer. Tapi sekali lagi ingat ya, kalau kalian punya mikrofon kondenser, wajib punya pop filter juga. Kalau nggak, nanti suara plosifnya masuk ke mic, hasilnya nggak akan optimal. Dan tentu kalau kalian mau rekaman di rumah nih, misalkan kalian beli mic condenser buat rekaman di rumah, kalian perlu punya audio interface-nya juga ya. Saya langsung aja rekomendasiin yang saya pakai sendiri udah bertahun-tahun, yaitu Focusrite. Nah kebetulan Focusrite Scarlett itu juga punya yang bundling ya. Jadi dia bundling langsung audio interface, mikrofon, dan headphone. Itu namanya kalau nggak salah Scarlett Bundle. Itu udah ada beberapa versinya ya. Ada yang 1, 2, 3, sekarang udah Scarlett berapa saya lupa. Tapi itu udah jaminan mutu karena saya sendiri pakai udah bertahun-tahun dan hasilnya selalu memuaskan. Mungkin kalau orang audio bisa bedain, tapi kalau saya terus terang nggak bisa bedain dan saya sih cuma perlu yang simple, plug and play, dan itu dapat mikrofonnya ya, mikrofon Focusrite. Biasanya yang warna merah gitu, mungkin range harganya untuk semua itu ya, audio interface, mic, headphone, kayak sekitar 3 sampai 5 juta. Saya kurang tahu, kalian bisa search di online. Jangan lupa kalau bikin cover, langsung aja invite collab Instagramnya @vocalplus.id. Bagi cover yang terpilih akan di-approve, dan bagi yang sudah di-approve akan saya pilih lagi untuk saya react nantinya ya. Jangan lupa gunakan hashtag VocalPlus dan juga hashtag bebaskan suaramu. Nah ini informasi tambahan aja, yaitu mikrofon buat podcast ya, karena sekarang orang banyak bikin podcast. Nah ini saya pakai buat podcast ini kalau di rumah ya.
Ini namanya Shure SM7B. Ini harganya lumayan mahal ya. Ini sekitar 6-7 juta. Dan ini adalah mikrofon dynamic ya. Ada juga mikrofon podcast yang saya dulu pakai namanya Rode Procaster kalau nggak salah ya. Itu juga mikrofon dynamic yang cocok banget buat podcast. Tapi again, kalian perlu audio interface. Dan kalau kalian rekaman menggunakan mikrofon dynamic, kalian perlu booster. Karena kalau mikrofon dynamic dipakai rekaman tuh dia somehow suaranya tuh kecil, nggak ada bodinya ya. Nah, booster sekarang udah macam-macam ya, dan banyak juga buatan lokal. Bentuknya kayak gini guys. Nih saya pakai Maxbox namanya. Jadi dia itu bikin mikrofon dynamic kita punya power seperti mikrofon condenser. Jadi dengan adanya si booster ini kita perlu phantom power dari audio interface. Kita nyalain phantom powernya, baru mikrofonnya bisa nyala karena si booster ini. Tapi mikrofon dynamicnya jadi lebih sensitif, jadi lebih nge-boost suara kita, cocok banget buat podcast. Mungkin terakhir ya, mengenai kabel. Untuk audio yang baik, saya rekomen kalian pakai kabel yang lebih serius ya. Kalau bisa, jangan kabel-kabel yang terlalu murah. Ya, karena kabel tuh di dunia audio ternyata sepenting itu guys ya. Jadi kalian pastikan kabel XLR kalian atau jack kalian itu kabel yang berkualitas. Dan terakhir, info mengenai mikrofon wireless. Ya tentu sekarang zamannya kita mengurangi kabel gitu barangkali ya. Nah kalau kita ngomong mikrofon wireless, kita ngomongin sistem ya, bukan cuma batangan mic doang, tapi the whole system, yaitu mikrofon ya, atau yang disebut sebagai transmitter. Kemudian ada yang namanya satu kotak, yang namanya receiver. Nah kotak itu adalah kotak yang kemudian nyambung ke sound system ya, ke mixer. Nah itu satu sistem tuh guys, makanya harganya lebih mahal. Kalau saya pribadi, saya pakai Shure ya. Jadi dia kayak SM58 tapi versi wirelessnya. Satu sistem itu mungkin harganya di 5-an kali ya, 5 juta. Tapi kalau kalian pengen opsi yang lebih affordable lagi, saya punya videonya untuk mikrofon wireless Nakamichi ya. Itu ada beberapa seri dari yang paling murah sampai yang premiumnya. Itu harganya oke banget dan kualitasnya juga oke banget. Saya udah tes sendiri. Saya datang ke showroom mereka, waktu itu udah saya coba salah satu PX50 kalau nggak salah serinya yang saya punya. Kalian bisa cek di video di sini. Oke singers, saya rasa segitu aja informasi singkat dan yang pasti-pasti aja ya tentang mikrofon. Kalau kalian punya pertanyaan atau mau sharing pengalaman kalian tentang mikrofon yang kalian pakai, silahkan tulis di komentar di bawah. Thank you so much for watching guys. Sampai ketemu di video tips selanjutnya dan selalu bebaskan suaramu. Bye-bye guys.